Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Jum 100. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya diperlihatkan dengan Tendo yang bertemu dengan ciwi-ciwi yang kerja jadi pramugari. Tanpa diduga dia bisa mewujudkan impiannya, yaitu kencan buta bersama pramugari. Awalnya sih aman-aman saja, tapi ada bapak-bapak yang kagak diketahui ternyata sudah tergigit. Dari mulai situlah kesenangan tadi pun berubah menjadi mencekam. Para pramugari itu semuanya dimakan. Tentu ini membuat si Tendo sedih. Tapi semuanya dibayar dengan dia mendapatkan TV yang sangat besar. Yang mana itu juga impiannya bisa main game di TV yang lebih besar lagi. Selanjutnya dia pengen mengingat cita-cita dia sewaktu kecil. Kini animenya dilanjutkan kembali. Terlihat si Tendo bermimpi ketika dia kecil. Yang mana Tendo melawan para orang dewasa demi untuk membantu hewan anjing sekaligus orang yang punya anjing tersebut. Soalnya katanya itu anjing dimainin sama kakak-kakak itu. Di situ si Tendo dikata kuat dengan umurnya yang masih kecil. Tak lama Tendo pun terbangun dari mimpinya. Dia ingat kalau itu ada di buku keinginannya, yaitu bermimpi cita-cita dia sewaktu kecil. Setelah itu Kencho melihat berita yang mana hampir seluruh tempat di negeri itu sudah terinfeksi sama zombie. Jadi kemungkinan mereka udah kagak bisa tinggal di sana terus. Ada salah satu tempat kemungkinan yang masih bisa aman, terutama di daerah pedesaan tempat tinggal si Tendo. Dia yakin di sana pasti bakalan aman. Nah, habis itu si Kencho pergi mandi sekalian dia ganti warna rambutnya. Tendo bertanya kenapa si Kencho merubah rambutnya menjadi pirang lagi. Kata dia Kencho macam kagak bisa diam begitu saja melihat si Tendo melakukan hal yang bebas. Dia juga pengen melakukan hal yang sama. Apalagi dia mau jadi pelawak. Mungkin rambut kayak begitu cocok buatnya. Dari situ si Tendo berpikir tentang cita-citanya. Alhasil dia berkeinginan untuk menjadi superhero. Emang nggak ada salah sih, tapi biasanya superhero itu memiliki kekuatan. Nah, ini si Tendo punya kekuatan apaan ya kan? Terus dia kasih tahu saja kalau dia bermimpi sewaktu kecil dulu. Dia pengen jadi superhero gara-gara suka nonton superhero. Terus dia peragain dan memakai kostumnya juga. Dia mau merealisasikannya sekarang melindungi orang dari zombie-zombie. Dia juga sudah punya rencana, dia bakalan menggunakan kostum yang sudah dia tandai. Dia mau mengambil kostum tersebut sambil mengajak si Tendo. Terlihat dia nampak bersemangat sekali. Alhasil mereka berdua pun menuju ke tempat yang dimaksud, yaitu di tempat akuarium Shigawa. Nampak mereka baru lagi datang ke tempat tersebut. Pas masuk nampak sudah berantakan banget di dalam sana. Banyak ikan-ikan juga pada meninggoy dan juga para penyelamnya. Terdapat ikan hiu yang masih utuh di dalam sana, habis makanin orang-orang yang menyelam. Mereka berdua menuju ke belakang akuarium tersebut. Tendo merasakan kenyamanan ketika pergi ke belakang sana. Pas di ruang ganti dia menemukan kostum yang dia cari-cari. Dengan begini dia siap menjadi superhero. Sementara itu ada bus yang berisikan penumpang, salah satunya ada Shizuka yang mau menuju ke tempat akuarium tadi. Namun busnya susah lewat. Kemungkinan harus nunggu zombinya pada pergi dulu. Mereka udah pada panik semuanya. Kebetulan di dalam sana ada satu orang yang sudah terinfeksi. Autoda orang itu menyerang cewek yang ada di sisinya. Seketika suasananya makin mencekam, panik dan lain-lain. Mereka semuanya pada keluar dari bus yang ujungnya pada dimakan kayak begitu. Ada satu cewek yang masih bisa selamat. Dia sudah mau menuju ke akuarium itu. Cuma orang itu dikejar-kejar sama zombie atletik, alhasil kenceng larinya sampai dia pun jatuh ya kan. Udah kagak ada harapan lagi buat hidup. Tapi tak lama kemudian datanglah Tendo yang membantunya menggunakan kostum yang tadi dia ambil. Dia sangat bangga karena udah seperti superhero beneran. Terus dikasih tahu alasan kenapa Tendo mengambil kostum tersebut di sana. Karena katanya kostum yang dikata baju buat menyelam itu tahan akan gigitan hiu. Soalnya bajunya ada lapisan-lapisan titanium atau apa gitu. Sehingga tidak mudah tembus kalau digigit zombie sekalipun. Di sana masih banyak orang yang harus diselamatkan.
Tendo menyuruh yang lain pada masuk ke sana. Nah, kebetulan Tendo dan Shizuka kembali bertemu. Mungkin mereka sudah ditakdirkan bertemu lagi setelah sekian kali. Shizuka malah aneh melihat si Tendo pakai gituan. Karena Tendo kagak fokus ketika yang lain udah aman, malah dia yang kagak aman. Dia diserang, dia bakalan unjuk gigi katanya, memperlihatkan kemampuan dia kepada si Shizuka. Namun yang terjadi dia malah dirusuhin kayak begitu. Kagak ditolongin pula sama si Kencho. Tapi untungnya Tendo masih kuat berkat bajunya. Walaupun dia kesakitan juga ya kan digigit, tapi berkat kegigihannya untuk sementara Tendo masih bisa selamat. Berbarengan dengan turun hujan, Tendo ikutan masuk ke dalam sana. Kencho sudah seperti kagak merasa bersalah, kagak membantu si Tendo. Di situ Tendo fokus liatin si Shizuka. Ampe si Kencho merasa aneh. Tendo bilang aja kalau dia sudah pernah bertemu sebelumnya. Kencho menyuruh untuk menyapanya, alhasil sama dia disapa. Tapi si Shizuka pura-pura kagak kenal macam itu. Harus dikasih tahu dulu pertama mereka bertemu, baru dia mengenalinya. Tendo memperkenalkan dirinya dan sekaligus dia kembali meminta kontaknya untuk yang kedua kalinya. Tapi sayangnya masih ditolak juga anjir. Dia menanyakan apa yang telah si Tendo lakukan memakai kostum tersebut. Keuntungan apa yang dia dapatkan setelah menolong orang lain gitu kan. Yang ada dia dalam bahaya. Di situ seperti menjelek-jelekan si Tendo melalui omongan-omongan yang membuat si Tendo kagak mengerti. Intinya dia juga mengkritik kostum yang si Tendo pakai, memiliki makna yang sangat menyedihkan. Bahkan dia memberitahu yang masuk akal kalau bahwasannya emang apa yang dilakukannya itu bagus. Tapi dengan tindakan dia yang mengikuti keinginannya nantinya bisa membahayakan teman terdekatnya. Lagian superhero itu biasanya diakui sama banyak orang, bukan diri sendiri. Lantas tambah pusing lagi dah diceramahin. Tapi ada benernya juga. Tendo nantinya takut membahayakan si Kencho. Karena kalau berteman dengan si Tendo akan bahaya, jadi si Shizuka menolak memberi kontaknya. Tak lama ada suara-suara. Tendo dan Kencho langsung memeriksa keadaan yang ternyata ada air yang luber di sana. Sebenarnya bukan itu permasalahannya, yaitu terdapat ikan hiu yang mendekati mereka berdua. Matanya nyala-nyala kayak begitu. Tapi aneh aja, hiu bisa ada di darat kayak begitu. Ternyata hiu tersebut ada kakinya. Auto dan mereka kabur dan menyuruh yang lainnya untuk kabur juga. Kencho masih aneh, hiu ada kakinya. Katanya itu hiu putih yang kemungkinan memakan penyelam yang sudah menjadi zombie. Alhasil hiunya yang malah jadi zombie, udah kayak bersatu gitu. Tak lama kemudian ketika mau ke tempat aman, ada banyak zombie di atas sana. Tentu mereka baru tahu ya kan tempat itu ada zombinya. Ditambah itu hiu muncul lagi yang membuat yang lain pada panik. Shizuka menyuruh untuk ke pintu darurat yang ada di pinggir sana. Nah, ketika pada berlarian ke sana ada satu orang beban yang tadi panik banget. Saking paniknya udah ditenangin sama si Shizuka. Malah Shizukanya yang disikirkan macam itu. Tapi untungnya itu beban masih bisa selamat. Tinggal Shizuka aja yang masih di luar sana. Tendo mencari keberadaan Shizuka yang kagak ada di situ. Mau keluar pun pintunya kagak bisa kebuka. Tendo langsung cari jalan keluarnya, sedangkan si Shizuka sebenarnya dia udah pasrah kalau harus meninggoy di tempat itu. Inilah yang dikata dia benci berkelompok, ditambah dia juga kagak menganalisis keadaan seperti itu. Pas mau diserang keburu ada si Tendo yang membantunya. Shizuka tentu masih merasa aneh gitu kan. Tendo ngasih tahu aja kalau orang lapar pasti butuh makan. Kalau ada cewek cantik macam Shizuka pasti pengen kenalan. Terus kalau ada orang kesulitan haruslah dibantu ya kan. Dia tetap mau jadi superhero. Tendo sudah melakukan hal yang berbahaya, mengikuti keinginannya tanpa rasa takut sama resikonya. Shizuka mau membantunya kali ini.
Tapi Tendo belum punya ide sama sekali, jadinya mereka lari-larian kayak begitu sambil memikirkan cara mengalahkannya. Kenco yang berada di atas sana pengen membantunya juga, cuma dia seperti takut gitu. Tak lama kemudian mereka berpisah dan menyuruh si Tendo untuk mengulur waktu. Sebelumnya si Shizuka sudah menganalisis kelemahan itu hiu. Katanya ada satu titik yang mana hiu itu bisa merasakan arus listrik. Jadi rencananya adalah Tendo harus menyerang lewat titik tersebut menggunakan sesuatu. Terlihat si Shizuka lagi mencari sesuatu di sana. Dia mengambil sebuah senter dan diambil baterainya saja. Dia belum 100% yakin bakalan berhasil rencananya tersebut. Tapi dia harus mencobanya. Ketika lagi dalam proses, si Tendo malah bisa terhempas seperti itu. Tubuh dia sudah tidak bisa digerakin sama sekali. Untungnya ada si Kenco yang akhirnya berani juga. Cuma kenapa harus buka baju juga ya kan? Tapi keberanian dia membantu si Tendo buat bangkit kembali. Berbarengan dengan Shizuka yang melemparkan baterai ke arah si Tendo. Kini sisanya giliran dia. Tendo akan memukul ke titik yang mengantarkan listrik tersebut sambil memegang baterainya. Dan yang terjadi, beneran kesetrum dong, dan hiu tersebut pun bisa dikalahkan. Tendo udah seperti benar-benar jadi superhero. Habis itu mereka bertiga pergi dari tempat itu. Kenco benar-benar melihat Tendo seperti superhero. Kenco menanyakan kepada si Shizuka apa dia tidak mengikuti yang lainnya. Dia rencananya cuma mau nyari tempat berlindung yang aman doang. Kenco ngomong kenapa enggak ikut sama mereka berdua saja. Lagian Shizuka sangat cocok sama si Tendo. Tapi dia kagak mau, soalnya tujuan mereka berdua bertolak belakang, yang mana Tendo melakukan hal sebelum dia menjadi zombie. Sedangkan si Shizuka ini gimana caranya biar dia kagak menjadi zombie. Dia mengingatkan si Tendo untuk tidak gegabah yang malah nantinya dia membahayakan temannya sendiri. Tapi sekarang walaupun dia bukan superhero pun dia pasti bakalan nolongin si Shizuka. Karena dia sudah jadi bagian orang yang berharga buatnya. Dia baper seperti itu. Tendo nanyain tujuan Shizuka selanjutnya. Dia mau nyari tempat buat bertahan hidup jangka panjang. Tapi sepertinya bakalan sulit. Lalu akhirnya dia mau memberikan kontaknya kepada si Tendo. Lagian katanya mereka kagak bakalan bertemu lagi. Jadi kagak ada salahnya dia bagi kontaknya kepada si Tendo ini. Sekarang dia udah tahu namanya yaitu Shizuka. Tujuan selanjutnya adalah pergi ke kampung halamannya. Setelah 7 tahun dia di Tokyo merasakan pahitnya bekerja di perusahaan gelap, sudah saatnya dia menemui orang tuanya di wilayah Kanto. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatane, bye-bye.